Dukungan terhadap bakal calon presiden 2024 terus disuarakan relawan dan sejumlah tokoh masyarakat. Relawan poros Prabowo Presiden menilai sosok Ketua Umum Gerindra tersebut lebih pantas memimpin Indonesia. Sementara sejumlah tokoh budayawan Cirebon menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Relawan poros Prabowo Puan menyatakan pembubaran dan bertekad bulat mendeklarasikan relawan baru dengan nama relawan poros Prabowo Presiden. Dukungan relawan terhadap Prabowo karena dinilai lebih pantas memimpin Indonesia. Prabowo dianggap lebih pantas untuk meneruskan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun negeri ini. Kami harap relawan poros Prabowo Presiden ini bisa menjadi ujung tombak terhadap kemenangan Bapak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah tokoh budayawan di kota Cirebon, Jawa Barat menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar disematkan belangkon khas Cirebon. Saya pribadi sebagai orang Cirebon itu mengungkap atau mengakui Bapak sendiri adalah bagian daripada keluarga besar Cirebon. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh lain, antara lain Sultan Kacirebonan 11 Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Tim TV One mengabarkan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan saat ini ada 10 nama yang masuk bursa cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga saat ini siapa yang akan mendampingi bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih terus digodok. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan saat ini ada 10 nama yang masuk bursa cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Puan pun menyebut sejumlah nama yang masuk bursa cawapres, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Menko Polhukam Mahfud MD. Yang paling menarik, Ketua DPR RI itu juga menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Puan pun mengemukakan bahwa figur-figur yang masuk dalam bursa cawapres itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan. Bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Finalisasi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 saat ini belum rampung. Ke-10 nama yang masuk bursa cawapres itu akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan masih akan dibahas lebih dalam dengan parpol pengusung lainnya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat suara soal namanya masuk ke dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi AHY menyatakan tetap berkomitmen dengan koalisi perubahan. Pertama, berterima kasih kepada siapapun yang
menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat. Itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi-party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa, selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini.